Shalom saudaraku, program Tuhan Yesus Penolongku dihadirkan untuk mendampingi saudara dalam menghadapi segala pergumulan hidup, supaya saudara kuat, tetap optimis, berpengharapan, dan berkemenangan di dalam Tuhan. Saudaraku, jangan menyerah, Anda tidak sendiri. Shalom saudaraku. Kita baru saja memasuki tahun 2021 dan perjalanan dimulai dengan begitu banyak pertanyaan di benak setiap orang. Karena 365 hari ke depan adalah perjalanan yang penuh dengan misteri, penuh dengan tantangan, penuh dengan kejutan-kejutan. Dan kita tidak pernah tahu apalagi yang akan terjadi. Tetapi yang kita tahu bersama adalah ada Tuhan yang menyertai kita. Dan itu menjadi jaminan yang cukup untuk membuat kita memiliki rasa optimis menjalani hari-hari hidup kita. Saya rindu membacakan satu ayat firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berkenaan dengan tema yang saya mau sampaikan hari ini, orang yang kuat di dalam Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya sangat bersyukur di awal tahun ini, ayat ini menjadi ayat perenungan saya secara pribadi. Dan dari ayat firman Tuhan ini, saya berkata kepada diri saya bahwa apapun yang terjadi di depan saya, ada Tuhan yang menyertai saya, yang bukan hanya memampukan saya untuk dapat melewati hari-hari yang sulit, tetapi Tuhan yang membuat saya kuat menghadapi segalanya, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada saya karena kuasa-Nya yang dahsyat, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya, itu menyertai hidup saya. Dan saya berdoa, rasa optimis, iman percaya yang saya terima ketika saya merenungkan firman Tuhan ini juga menjadi milik teman-teman semuanya. Iya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah orang yang seperti apa? Karena saya percaya kita sepakat, kita perlu kuat menghadapi kenyataan hidup yang kita akan alami sepanjang tahun ini. Ciri-ciri orang kuat di dalam Tuhan itu seperti apa? Di awal saya mau katakan, posisi kita di dalam pelayanan di gereja itu sama sekali tidak menentukan, mengkategorikan kita termasuk orang yang kuat atau lemah. Karena sekuat apapun posisi kita di satu pelayanan, katakanlah misalnya kita adalah seorang gembala sidang, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang diaken, guru sekolah minggu, ya penatua, majelis, dan lain sebagainya, itu adalah posisi jabatan. Tetapi itu tidak menjamin bahwa di dalam Tuhan, di dalam iman, kita itu punya keteguhan hati yang luar biasa dan dapat dikategorikan sebagai orang yang kuat. Dan ini terbukti ada begitu banyak para pemimpin yang kemudian jatuh. Dan kejatuhan mereka itu terkadang membuat kita menggeleng-gelengkan kepala karena mereka jatuh di hal-hal yang sebenarnya mereka dapat hindari. Bukan hal-hal yang besar kadang-kadang yang membuat mereka jatuh. Tetapi ini semua membuktikan bahwa posisi kita di dalam pelayanan tidak menentukan bahwa kita pasti kuat. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, makin bertumbuh di dalam Tuhan, pegangan kita kepada firman Tuhan itu makin kokoh dan betul-betul kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita bertumbuh ke arah Kristus, maka saya percaya
kita kuat. Mungkin kita punya posisi yang kuat, tetapi persekutuan hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu yang sebenarnya membuat kita kuat di dalam Dia. Apa ciri orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan adalah orang Kristen yang mampu mengatasi kegagalan. Perjalanan hidup mengajarkan kepada kita bahwa kegagalan dan keberhasilan itu seperti dua sisi mata uang yang bergantian terjadi. Kadang kita berhasil, kadang kita gagal. Dan itu menjadi dinamika sebuah kehidupan yang kita jalani. Pertanyaannya, ketika Anda gagal, apa reaksi Anda? Kalau Anda berhasil, pasti happy, pasti sukacita. Tetapi ketika Anda mengalami kegagalan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda rasakan? Kita tahu bersama, COVID, pandemi, telah membuat begitu banyak orang frustasi, mengalami kegagalan dalam dunia usaha, perhitungan dagang yang meleset, spekulasi yang salah, atau mungkin spekulasi yang benar tetapi sikon yang di luar kendali akhirnya membuat semuanya berantakan, investasi yang tidak tepat karena keadaan yang tak terkendali, itu membuat banyak orang mengalami frustasi karena kegagalan. Bagaimana Anda mengatasinya? Kalau Anda ada di dalam Tuhan dan tetap tinggal di dalam Dia, Anda akan tetap kuat, saudaraku. Anda akan tetap mampu mengatasi kegagalan dan Anda dimampukan oleh Tuhan untuk memandang bahwa kegagalan adalah dinamika kehidupan di mana oleh kegagalan tersebut kita belajar. Pentingnya misalnya perencanaan yang melibatkan Tuhan. Pentingnya menyertakan Tuhan sebagai sumber hikmat dalam segala hal yang kita kerjakan. Kegagalan juga mengajarkan kita bahwa manusia itu bisa gagal. Hanya Tuhan yang tak pernah gagal. Oleh sebab itu manusia yang bisa gagal, saya dan saudara perlu menyandarkan hidup kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Berjalan bersama Dia yang menuntun dan tidak pernah salah, membawa kita ke arah keberhasilan. Kegagalan juga mengajarkan kita bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang sebenarnya mampu mengangkat kita kembali tegak berdiri, berjalan ke depan di atas kegagalan kita dan menuju ke masa depan yang penuh harapan. Artinya, kita masih punya kesempatan untuk memulai lagi bersama dengan Tuhan. Kita punya kesempatan untuk dipulihkan sekali lagi. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan hikmat dan tuntunannya. Itu yang saya percaya. Selama kita masih berjalan bersama dengan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, kita punya kesempatan untuk memulai lagi bersama dengan Tuhan. Kita punya kesempatan untuk dipulihkan dari keadaan kita. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan hikmat dan tuntunannya. Kegagalan bukan akhir segalanya. Jadilah kuat, karena firman-Nya berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita pasti kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu yang pertama. Tanda atau ciri orang yang kuat di dalam Tuhan mampu mengatasi kegagalan. Dan yang kedua, orang yang kuat di dalam Tuhan bukan cuma mampu mengatasi kegagalan, tetapi juga mampu mengatasi keberhasilan. Kadang-kadang keberhasilan melambungkan seseorang kepada euforia yang berlebihan, kepada rasa bangga, kepada rasa puas. Dan ketika keberhasilan itu terus dialami terjadi dalam hidupnya, yang awalnya dia mengandalkan Tuhan, yang awalnya dia melibatkan Tuhan, tetapi kemudian ketika dia tidak kuat mengatasi keberhasilannya, maka punya kecenderungan menjadi sombong, yang pertama. Yang kedua, menjadi lupa diri, lupa segalanya, lupa keluarga. Berikutnya bisa mengurangi pelayanan, meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan ibadah. Lalu kemudian bisa juga kemudian pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan
bukan cuma kuat di dalam mengatasi kegagalan, tetapi juga kuat di dalam mengatasi keberhasilan. Ketika keberhasilan itu terjadi, dia mampu memaknainya sebagai berkat dari Tuhan dan keterlibatan Tuhan yang sungguh nyata yang memungkinkan semuanya terjadi. Tetapi tidak jarang ketika keberhasilan itu terjadi, mereka tidak mampu memaknainya dengan benar. Ketika keberhasilan mampu membuat mereka membeli apa saja, maka kemudian mereka hidup di dalam foya-foya, hidup di dalam hedonisme, hidup di dalam mengikuti apapun keinginan daging. Segalanya karena punya uang, sudah berhasil. Atau berikutnya ketika keberhasilan itu mampu membuat kita berjalan kemana saja. Lalu kemudian kemana kaki kepengen, mata kepengen, ke sana kita melangkahkan kaki. Orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam mengatasi keberhasilannya, artinya dia tetap rendah hati. Bahwa Tuhan yang membuat dia berhasil, bukan karena yang lain. Bahwa Tuhan yang membawa dia ke level ini. Sehingga kemudian dia dapat menahan langkah di dalam keberhasilannya ketika langkah itu membawa dia kepada kehidupan di dalam dosa. Dia dapat menahan langkahnya ketika langkah itu menjauhkan dia dari keluarganya, dari istrinya, dari suaminya, dari pelayanannya, dari komunitas di mana dia bertumbuh. Dia justru akan semakin bertumbuh ke arah Kristus, artinya langkah-langkah hidupnya itu berjalan ke arah Kristus, semakin dekat dengan Tuhan. Maka saya percaya ketika orang dapat mengatasi keberhasilannya, tetap di dalam kerendahan hati, mengakui bahwa semua karena Tuhan, maka Tuhan tidak akan segan-segan buka pintu berkat, buka tingkap langit dan mencurahkan berkat dan mempercayakan segala yang lebih lagi dalam kehidupan orang tersebut. Karena keberhasilan tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang kuat di dalam Tuhan mampu mengatasi kegagalan, tidak terpuruk, tidak bunuh diri karena kegagalan. Yang kedua, mampu kepada keberhasilan, tidak lupa diri, hilang, tidak diketahui kemana lagi setelah dia berhasil hidup dalam dosa. Tapi keberhasilan yang dia raih itu makin membawa dia dekat dengan Tuhan, makin banyak terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi donatur, mensupport pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Dan ketika kuat di dalam Tuhan dapat mengatasi keberhasilan, saya percaya kepercayaan Tuhan di dalam mengelola berkat itu bertambah di dalam kehidupan kita. 2021 saya percaya setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi jadilah kuat ketika berkat itu dicurahkan berlimpah dalam kehidupanmu. Biarlah berkat itu membawa engkau makin harmonis dalam hubungan suami istri. Biarlah berkat itu makin membawa engkau dekat dengan Tuhan, lebih lagi bertanggung jawab, berkomitmen di dalam pelayanan, lebih rendah hati. Dan saya percaya peninggian dari Tuhan itu akan terus-menerus menjadi bagianmu. Dan yang ketiga, ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang kuat dalam rentang waktu menunggu penggenapan janji Tuhan. Jadi yang pertama adalah kuat mengatasi kegagalan, kuat mengatasi keberhasilan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat dalam rentang waktu menunggu penggenapan janji Tuhan. Seringkali memang ada rentang waktu dari janji kepada penggenapannya. Ketika engkau sedang berdoa kepada satu hal, engkau menantikan mujizat, entah menunggu bagaimana Tuhan membuka pintu berkat di dalam bisnis usahamu, engkau menunggu pasangan hidup, menunggu kesembuhan, menunggu jawaban doa yang lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan di sini. Tetaplah kuat. Ada begitu banyak orang yang ketika mereka harus menunggu jawaban dari Tuhan, mereka menjadi lemah. Dan kemudian mereka tidak lagi beriman, tidak lagi percaya.
tidak lagi kuat menunggu janji itu terjadi dan tergenapi dalam kehidupan mereka. Ketahuilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita bukan manusia. Dia Tuhan yang berjanji dan setia menggenapi janjinya dalam hidup kita. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia tidak pernah lupa akan apa yang dia janjikan. Lalu pertanyaannya, kalau demikian kenapa seakan-akan lama sekali jawaban doa itu datang? Saya secara pribadi menguatkan diri saya ketika saya sedang dalam penantian menunggu penggenapan janji Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan sedang memproses hidup saya. Karena bagi Tuhan itu tidak pernah ada kesulitan untuk menggenapi janjinya, melakukan sesuatu, mengadakan mujizat dalam hidup saya. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kapasitas hati saya, sehingga ketika semuanya digenapi, dimudahkan, dibukakan jalan, maka saya adalah orang yang siap, kuat, dan bertanggung jawab di dalam segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Jadi, saudara jangan menjadi lemah ketika engkau pegang janji Tuhan. Jangan menjadi lemah ketika engkau belum melihat penggenapannya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan setia. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak lupa. Tetaplah percaya bahwa waktu Tuhan terbaik. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Izinkan Tuhan berproses hingga prosesnya selesai dan penggenapan janjinya digenapi dalam hidup kita. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada begitu banyak hal yang akan melemahkan kita di sepanjang tahun ini. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita pasti kuat. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya yang dari dulu sekarang selamanya tidak pernah berubah, itu menjadi milik kita. Dan 2021 akan menjadi tahun kegemilangan ketika kita tetap di dalam Tuhan. Karena dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Tinggallah di dalam Tuhan. Hidupilah firman Tuhan. Bangun hubungan dan bertumbuhlah di dalam Tuhan. Maka kekuatan kuasanya menjadi nyata, dan tahun 2021 akan menjadi tahun terbaik yang pernah kita terima dari Tuhan. Yakini satu hal, seperti saya meyakininya saudaraku, bahwa Tuhanlah yang membawa kita memasuki 2021. Maka ketika Tuhan yang membawa kita memasukinya, 2021, hidup kita ada di dalam genggaman tangan kuasanya, tangan pengasihan penyertaannya, dan berkat-berkatnya akan memahkotai tahun ini, sehingga hidup kita adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya simpulkan sekali lagi, orang yang kuat di dalam Tuhan kuat mengatasi kegagalan. Pasti ada kegagalan yang terjadi di depan kita. Tetaplah kuat ketika itu terjadi. Itu bukan akhir segalanya. Mulailah lagi bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang dapat mengatasi keberhasilannya. Keberhasilan itu pasti. Hidup diberkati di dalam Tuhan itu pasti. Tetapi tetaplah kuat. Jangan sampai itu membuat kita jatuh dan meninggalkan Tuhan. Bagaimana kita tetap kuat? Tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam Dia. Dan yang terakhir, ketika kita menunggu penggenapan janji Tuhan, mungkin ada rentang waktu tertentu. Orientasi kita pada hasil jawaban doa kita. Tetapi orientasi Tuhan adalah pada proses pendewasaan kita. Dan yang paling terakhir saya katakan, 2021, mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat kemenangan-kemenangan besar itu diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang membawa kami memasuki tahun yang baru ini. Kami percaya 365 hari di dalamnya adalah 365 hari yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, dan kami percaya kami kuat di dalam menghadapi apa saja. Kegagalan, keberhasilan, menunggu jawaban doa. Kami adalah orang-orang yang tetap setia sampai pada akhirnya, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.